Shalom, selamat pagi semua. Shalom, Selamat pagi jemaat GKID. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Apa kabar? Luar biasa. Masih luar biasa. Kita sadari kita udah ketemu di media di setengah tahun yang ada bulan Juni Julai tanpa terasa, tapi semua karena anugerah Tuhan. Amin. Amin. Untuk mempertajam pikiran, kita seharusnya lebih sering belajar daripada merenung. Matius 11 ayat 28 sampai 29 berkata demikian. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegahan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Pembelajaran terbaik akan diperoleh ketika seseorang melakukan semua kegagalan yang dialami akan menjadikan lebih bijaksana, waspada, dan lebih siap dalam menjalani kehidupan. Amin. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, pagi hari ini kita beribadah bersama-sama dengan penuh sukacita, antusias bagi Tuhan Raja kita. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, shalom. Shalom. Ada sukacita pada pagi hari ini, amin. Coba lambaikan tangannya dong. Kita mungkin berdiri bersama-sama. Kita berikan salam kiri dan kanan, katakan Tuhan Yesus baik. Amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu, kita tenangkan setiap hati kita di hadapan Tuhan. Kita datang rendahkan setiap hati kita di bawah kaki Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan kita, kita bersyukur buat kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa buat anugerah Tuhan. Terima kasih buat pemeliharaan-Mu yang begitu sempurna atas setiap hidup kami. Sungguh Tuhan, tidak ada kata yang bisa kami ucapkan selain ungkapan syukur kami yang meluap dari dalam hati kami. Kami datang merendahkan setiap hati kami di bawah kaki-Mu pada pagi hari ini Tuhan, dengan sebuah kerinduan untuk bertemu dengan Engkau. Mari Bapa, Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau hadir dalam ibadah kami pada pagi hari ini untuk melawat setiap kami, untuk menjamah setiap kami Tuhan. Karena kami tahu ya Bapa, dalam hadirat-Mu Tuhan akan ada lawatan Tuhan yang begitu ajaib atas setiap hidup kami. Akan ada kesembuhan yang Engkau kerjakan ya Tuhan. Bahkan ada kelepasan yang akan Engkau nyatakan Tuhan atas setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan ibadah kami dari awal hingga akhir Tuhan. Dan biarlah jadi sesuai dengan kehendak-Nya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu dalam hadirat Tuhan. Mari kita angkat pujian ini bersama-sama di hadapan Tuhan, sebagai ungkapan syukur kita, ungkapan kerinduan hati kita. Haleluya Tuhan. Haleluya. Betapa aku rindu berhadapan denganmu, bawaku lebih dalam di dekatmu, menyembahmu. Berikanlah hatiku sebab Kau yang mengenalku, jiwaku tertukar, suaraku
lepas segala bebanku, terhanyutku dalam kasih-Mu. Saat ku memandang wajah-Mu, ku terbuka hidup. Mari sama-sama kita akan pujian di hadapan Tuhan. Katakan, betapa aku rindu berhadapan denganmu. Bawa kami lebih dalam lagi Tuhan, lebih dalam di dekatmu, menyembah, murnikan setiap kami Tuhan. Murnikanlah hatiku, sebab Kau yang mengenalku. Jiwaku terteguhkan bersuara-Mu. Jangan mereka kedua tanganmu katakan, ku nikmati kehadiran-Mu, berbualah dalam hatiku. Saat ku memandang wajah-Mu, damai memenuhi. Ku lepas segala bebanku, berhanyutku dalam kasih-Mu. Saat ku memandang wajah-Mu, ku terbuka hidupku. Ku nikmati kehadiran-Mu Tuhan, berbuah kasih Tuhan. Kami memandang wajah-Mu Tuhan. Saat ku memandang wajah-Mu, damai memenuhi. Ku lepas segala bebanku, berhanyutku dalam kasih-Mu. Saat ku memandang wajah-Mu, ku terbuka hidup. Kami memandang wajah-Mu Tuhan, kami memandang wajah-Mu Tuhan. Kau layak disembah, Kau layak ditinggikan. Ku nikmati kehadiran-Mu. Ini setiap pengakuan kami Tuhan. Saat kami memandang wajah-Mu, kami temukan dalam hidup kami. Damai memenuhi. Mari kita berdiri bersama-sama dengan kasih Tuhan. Ku lepas segala bebanku, berhanyutku dalam kasih-Mu. Saat ku
setiap hariku, seluruh hidupku serahkan padamu selamanya. Selamanya, ya Tuhan, Tuhan Yesus. Terima kasih nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini. Saat hatiku bergerak, sama-sama katakan ku sembah, yes. Haleluya Tuhan. You are Lord, that's you Lord. Tuhan, pribadi yang setiap hariku, seluruh hidupku serahkan padamu selamanya, selamanya. Kau Tuhan, betapa selamanya. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini. Saat hatiku bergerak, ku sungguh-sungguh mengatakan ku sembah, ku sembah, ku yang siap dipuji Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Kita percaya amin, bila ada roh Allah akan ada ledakan-ledakan yang luar biasa. Amin. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Haleluya. Mari sama-sama pujian ini. Bila rohmu bekerja, tiada yang dapat hentikan. Haleluya. Tepuk tangan yang mana? Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bila rohmu bekerja, katakan tiada yang dapat hentikan, tiada yang dapat hentikan. Ada lawatan
Sebentar Tuhan kami akan dengarkan firman-Mu, agar kiranya firman-Mu boleh menguatkan, meneguhkan dan menuntun setiap langkah kaki kami Tuhan. Kami percaya kami aman di dalam-Mu, sebab kami adalah milik-Mu Tuhan. Thank you Lord. Seindah pelangi
berikan kepada kami kesanggupan, kemampuan untuk mengerti kehendak-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Hati kami bersyukur, hamba-Mu berdoa, biar setiap kami boleh memiliki kesanggupan untuk boleh mengerti rencana dan kehendak-Mu dalam hidup kami. Tidak pernah ada sesuatu yang buruk yang Kau sediakan di dalam kehidupan kami. Tuhan, biar kami boleh mengalami Kau terus, apapun keadaan kami, seperti pujian yang kami naikkan di hadapan Tuhan. Kami tetap mengalami pekerjaan Tuhan dalam hidup kami, yang memproses kehidupan kami, yang memperbaiki kehidupan kami. Hamba-Mu berdoa, firman-Mu berkuasa ya Tuhan. Pada pagi hari ini biar setiap kami tenggelam di dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Terima kasih untuk hari yang baik yang Tuhan beri. Kami mengikat setiap kuasa di udara yang mau mencoba mengambil berkat firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Semua kami boleh konsentrasi beberapa menit ini untuk mengerti kebenaran firman-Mu yang akan memerdekakan kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami menaikkan hormat syukur kami. Semua yang siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berkata amin. Haleluya. Bapak Ibu silakan duduk. Shalom, selamat pagi. Apa kabar semua? Berapa banyak di antara kita yang ingin mengalami Tuhan lebih di dalam kehidupan kita? Haleluya. Saya percaya firman Tuhan akan memberikan sesuatu perkara yang baik. Kita lanjutkan. Saya bagian akhir akan menyampaikan tentang bagaimana kita bisa mengalami pengalaman cinta Tuhan lebih dalam lagi. Hari ini adalah cara atau bagaimana kita ini bisa menerima. Saudara, sikap penerimaan kita tentang kebenaran firman Tuhan itu akan mempengaruhi kehidupan kita. Daya penerimaan kita itu bisa kita perbesar. Bapak Ibu, itu sebabnya ada orang datang dalam kebaktian yang sama tapi menerimanya berbeda. Ya, ada orang yang bisa 50% menerima kebenaran firman Tuhan. Ada yang 100%, sehingga beda hasilnya, kemudian pertumbuhan rohaninya berbeda. Mari kita akan melihat ayat kita yang sudah kita baca beberapa kali, Efesus pasal 3 ayatnya 20 sampai 21. Haleluya, saya berharap saudara benar-benar belajar atau siap belajar firman Tuhan hari ini. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak, katakan jauh lebih banyak, daripada yang kita doakan, kita pikirkan, kita mimpikan, dreaming. Itu dia bisa melakukan jauh lebih banyak. Seperti ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Sekali lagi saya mau sampaikan kepada saudara, ada tujuan yang kita tahu ketika kita mengalami Tuhan. Baik waktu senang, baik waktu susah, saudara dan saya ada roh yang bekerja dalam hidup kita, sehingga kita ini bisa mengalami Tuhan. Tujuannya satu, yaitu supaya Dia dipuji dan dipermuliakan. Anak Tuhan yang kuat dalam keadaan apapun, sehingga orang lain bisa melihat apa yang terjadi di dalam hidupannya. Itu rencana Tuhan. Hari ini kita bicara soal daya penerimaan, receptivity, ya dong. Bagaimana kita ini menerima itu sangat penting sekali. Untuk apa? Untuk kita mengalami Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tentunya perlu arahan dong. Mau doa apa? Kita mau melakukan apa? Kita mau melayani apa? Itu kita perlu arahan yang datang daripada Tuhan. Kalau saudara berdoa tidak ada arahan dari Tuhan, saudara tidak bisa melihat hasil-hasil di dalam kehidupan saudara. Itu sebabnya saya berharap kita ini bisa membangun ya daya penerimaan yang baik akan sangat penting supaya kita ini mengalami Tuhan. Itu sebabnya kita perlu bangun, kita perlu tingkatkan daya penerimaan kita. Markus pasalnya yang keempat ayat yang ke-23 berkata begini, barang siapa yang bertelinga atau barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah dia mendengarnya. Jelas dong ya, punya telinga ya pasti untuk mendengar. Tapi rupanya ada yang punya telinga ketika mendengar masuk telinga kiri, keluar, jadi nggak ada yang didengar. Itu sebabnya kita berkata, barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Lalu ia berkata lagi, camkanlah. Ini sesuatu yang harus kita perhatikan.
Apa yang kamu dengar? Karena ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu, dan di samping itu akan ditambahkan lagi kepadamu. Jadi kalau penerimaan saudara itu hanya 10%, datang ke ibadah nggak serius, nggak sungguh-sungguh, nggak mendengar, maka yang saudara mengerti hanya 10%. Itu pun kalau saudara melakukan. Kalau saudara lakukan, hasilnya juga cuma 10%. Tetapi kalau saudara dengan hati yang haus dan lapar, kemudian saudara mengerti, menangkap kebenaran firman Tuhan, semua kita tahu firman Tuhan berkuasa. Katakan berkuasa. Iya kan? Mengubah banyak perkara di dalam kehidupan kita. Dulu kayak setan, sekarang kayak malaikat. Karena apa? Firman Tuhan. Dulu nggak ada cinta sama sekali, sekarang bucin. Ada yang bucin? Ada cinta. Dulu nggak ada orang. Sekarang bisa kemana saja saya diikuti lagi itu sudah. Kenapa? Karena firman Tuhan mengubah banyak hal sehingga ada sesuatu yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, karena itu diukurkan kepadamu. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Perhatikan, kalau saudara mendapatkan sesuatu, saudara akan ditambah-tambahkan dalam kehidupan saudara. Amen. Tetapi kalau kita nggak apa-apa, tambah diambil dari kehidupan kita. Karena ini perkara rohani. Tuhan pernah berkata begini ya, jangan lempar berlian pada babi. Karena sesuatu yang bernilai. Bapak Ibu, kalau kita mau mengalami Tuhan, itu kita harus punya sikap. Firman Tuhan itu merupakan sesuatu yang sangat berharga, bernilai dalam hidup kita. Karena begitu saudara tahu satu, saudara ditambah dua. Kalau saudara tahu 3, saudara ditambah 4. Pengetahuannya akan ditambah lagi. Tetapi kalau saudara asal-asalan untuk mengerti firman Tuhan, saudara makin lama makin saudara menjadi tidak puas hidup saudara, menjadi kecewa, menolak Tuhan, bahkan mempertanyakan Tuhan dalam hidup saudara. Saya berdoa penerimaan saudara berapa persen pun itu saudara seriusi dan saudara jalani, maka saudara akan mengalami berkat dalam hidup saudara. Ya, sebab Tuhan adalah Tuhan yang tidak terbatas. Yang kita pikirkan saja dijawab dengan melampaui sesuatu yang kita mau. Kita cuma mau minta istri kok dikasih istri dan rumah misalnya gitu. Aneh ya. Tuhan itu kita kadang minta cuma sedikit, pasti banyak begitu. Kenapa? Karena dia melihat ada satu penerimaan di dalam kehidupan kita. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, perhatikan bahwa ada hal-hal yang bisa menghalangi saudara untuk menjadi anak Tuhan yang punya receptivity yang kuat. Ada yang menghalangi saudara dan saya itu memiliki penerimaan yang besar itu. Salah satunya adalah familiarity, sesuatu yang biasa. Kalau sesuatu yang biasa, ya biasa aja. Ya, sesuatu yang tidak. Kalau ke gereja ya paling yang ngomongnya itu kasih, kekudusan, biasa. Ya, yang khotbah ya cuma itu aja, udah biasa. Aku yang penting ke gereja ini bisa kumpul sama yang lain, kemudian setelah ibadah kita bisa fellowship, kalau ada makanan kita makan sama-sama. Ya daripada saya di rumah. Saudara, familiarity atau sesuatu yang saudara anggap biasa, ya nyanyi aja cuma begitu. Wah bagus hari ini, nyanyinya apa? Lagunya baru semua. Itu kalau saudara tadi ya, overheadnya mati, bisa nyanyi gak? Lagunya baru semua. Saya yang tahu cuma satu, bum bum begitu ya. Yang lainnya, itu kalau overheadnya mati, kita kan pernah ya. Mau ibadah overheadnya mati. Kalau lagunya yang disiapkan gini ini, saudara akan melihat para singer aja. Mungkin singer itu nggak apa. Airin mana? Apal enggak? Enggak. Bulu sih mana berarti? Apal enggak? Kalau mati udah habis saudara. Saya selalu berkata, kalau ibadah itu maksimal cuma 2 lagu barunya. Ya, kalau mati, yang lagu itu nggak bisa dinyanyikan. Aman kan kita, harus gitu. Tapi pemimpin pujian hari ini punya iman yang besar, nggak mati, nggak rusak, sudah. Memang bagus, ya kan. Nah, selalu dikasih Tuhan. Kalau familiar ini biasa aja, seperti itu.
11 20 mulai firman kita sudah ngerti. Ada bapak-bapak yang tahu, apalagi ibu-ibu persis detik menitnya tahu. Family itu membuat saudara dan saya tidak punya penerimaan yang mudah di dalam kehidupan kita. Pengkhotbahnya, firmannya, lagunya yang familiar semua. Bapak itu tidak boleh dalam hidup kita. Kalau saudara mau mengalami Tuhan lebih lagi, semua yang disampaikan itu harus diresapi dalam hati kita. Saudara, saya kasih tip ya. Kalau saudara nyanyi, saudara perhatikan kata-katanya dan saudara percayai itu kata-katanya, maka jadi dalam hidup saudara. Kalau saudara hanya nyanyi karena enak lagunya, apalagi kalau sudah dibuat reggae sama Pak Iwan, cek, saudara nggak dapat apa-apa. Kalau ada lagu di depan, resapi dengan cepat, kemudian nyanyikan dengan segenap hati, jadi dalam hidup. Ada orang di zaman Tuhan, di dalam ibadah, bukan pada waktu firman, pada waktu nyanyi. Makanya di firman Tuhan berkata, ada kelepasan, ada kekuatan. Saudara baca itu kata-kata. Ya. Itu kata-kata sudah dibuat, direnungkan, kemudian diedit, kemudian dinyatakan supaya gampang. Saudara, apa saja seperti rusa merindukan air. Bayangkan rusa yang merindukan air itu. Ketika engkau menyanyi, aliran air itu turun dalam kehidupan saudara. Jadi bukan sesuatu yang familiar. Yang kedua, yang membuat kita terhalang untuk bisa mengalami Tuhan lebih dalam hidup kita, untuk bisa mendapatkan resivity yang lebih atau penerimaan yang lebih, itu adalah anggapan asumsi atau ya cuma begitu aja. Saudara, tidak biasa-biasa. Setiap ibadah saya selalu mengharapkan sesuatu. Siapa saja yang mimpin pujian, sekarang saya turunkan standar saya, termasuk yang fals. Saya dengarkan. Dulu saya terganggu kalau ada orang nyanyi fals di depan. Benar-benar saya terganggu. Ya, karena saya tak nyanyi. Saya mimpin pujian. Kalau ada itu udah kayak hakim yang hebat, itu jelek cepat naik. Sekarang yang fals pun saya anggap itu sesuatu yang indah. Karena Tuhan yang lihat kok. Jadi yang fals-fals, yang punya kerinduan ikut bernyanyi di atas boleh kok, tapi latihan. Habis ibadah 2 jam dikasih not balok sama Pak Iwan, kasih not. Istri saya tadi pagi-pagi, bisa nyanyikan ini, nanti mau latihan katanya gitu. Do re mi. Bagus, saya senang latihan. Jangan punya anggapan bahwa tidak ada apa-apanya, tetapi kita dapat dengan anggapan ada sesuatu yang luar biasa. Dan kemudian saudara, sinis. Orang sinis, ke gereja kok sinis ya? Mari kita buka Matius pasal 28 penginjilan lagi. Saudara udah hafal kan Matius 28, apalagi Maleakhi pasal 3 ayat yang 10. Soal apa? Orang itu lagi. Langsung pakai itu, suplan telinga saudara ya. Aku sudah tahu, udah ngerti, kemudian ngobrol di belakang, saudara yang dikasih Tuhan. Di sini sih nggak ada, ya. Saya lihat semua bisa mengambil waktu 30 menit, 45 menit untuk bisa mendengarkan firman Tuhan. Saudara, 3 hal ini yang sering terjadi sehingga kita tidak bisa menerima. Saudara, kalau mau datang ke ibadah, saudara berkata gini kepada Tuhan, Tuhan, berikan aku seluruh berkat yang kau sediakan. Gitu. Kalau mau jadi lurah, mimpilah jadi gubernur. Merasa wali kota, merasa lurah, gitu. Ya, saya punya teman jadi lurah. Saya berkata, memang kamu cita-cita mau jadi lurah? Enggak, saya pengen jadi gubernur. Tapi jadi lurah ya lumayan. Kalau saudara mau mimpi sesuatu, mengharapkan sesuatu, mimpikan yang lebih lagi, sehingga itu akan terjadi di dalam hidup saudara. Nah, sekarang kita akan melihat satu ayat ini loh, yang betul-betul familiarity spirit itu nggak bagus, saudara. Ya, Matius pasalnya yang 13. Ini perhatikan nih, saya berharap kan tidak ada di antara kita yang tidak mengalami apa-apa tuh ya. Matius pasalnya 13 berkata seperti begini. Ayatnya yang ke-55 sampai 58. Bukankah ia ini anak tukang kayu? Jadi menghadapi menilai Yesus cuma begitu. Bukankah ibunya itu namanya Maria?
Saudara-saudaranya itu kan Yakobus, Yusuf. Waktu itu kan teman-teman main kita, petak umpet bersama, Simon, Yudas. Bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya ada bersama kita? Jadi dari mana ya dia memperoleh semuanya itu? Lalu mereka kecewa. Saudara kalau tidak expect sesuatu kepada Tuhan, saudara dan saya akan kecewa. Amin. Tuhan itu kan yang bisa di-expect. Makanya saudara dalam melayani Tuhan kita harus mengharapkan sesuatu. Ya, maksudnya perubahan rohani di dalam hidup kita. Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempatnya atau tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Bertahun-tahun saya berdoa untuk mertua saya, belasan tahun nggak pernah terjadi apa. Ya, sementara kita pelayanan di beberapa tempat orang mengalami Tuhan, orang mengalami pemulihan, saudara di rumah sendiri tidak dianggap. Dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Ibu, itu spirit of familiarity, sehingga kita ini jauh dari tujuan Tuhan. Kita ini jauh dari rencana Tuhan. Momentum bersama dengan Tuhan dalam kehidupan kita, saudara, sebetulnya kairos Tuhan bersama dengan kesiapan kita itu menghasilkan satu mujizat. Tapi ternyata perkara itu menjadi berhenti. Momentum kita hit dengan Tuhan, momentum kita mengalami Tuhan lagi berhenti, tidak mengalami apa-apa. Kasih menjadi dingin. Waduh, nggak ada lagi semarak sukacita. Udah datang gitu aja, tahu rutin. Saya tahu hari ini harus mengerjakan apa. Udah ada gairah, saudara. Padahal Tuhan itu adalah Tuhan yang sesuatu yang baru yang diberikan kepada kita. Penyembahan juga menjadi sesuatu yang seperti mesin aja. Udah, mari kita bertepuk tangan. Ada baiknya saudara menengok kanan kiri, salaman dengan tangan, salaman dengan kaki, apa saja dibuat. Jadi kayak mesin aja. Gak ada apa-apanya, gak ada gerennya. Saudara tahu yang namanya gereng? Gereng itu kalau orang lagi jatuh cinta. Gereng. Ada yang sedang jatuh cinta hari ini? Gereng. Saudara jangan nengok. Ada gereng. Itu sama Tuhan harus ada gerengnya. Musuh gak ada apa-apa sih. Pulang gak ada apa-apa sih. Ada. Ketika masuk dalam ruangan, aduh, rasanya sudah luar biasa. Tidak ada lagi sesuatu yang bisa masuk di dalam hati kita. Nah, apa yang perlu kita lakukan? Ada 3 hal yang kita perlu lakukan supaya receptivity kita ini, penerimaan kita bisa terus bergerak. Karena kalau itu terus bergerak, saudara dan saya, dalam duka, dalam suka, saudara akan mengalami Tuhan. Karena dia berkata, Immanuel, aku menyertai engkau. Yang pertama, saudara dan saya harus antusias. Katakan antusias. Melakukan segala sesuatu itu harus dengan antusias, karena kita tahu pusatnya itu Tuhan. Kalau kita melakukan segala sesuatu pusatnya Tuhan, itu kita antusias. Markus pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke 1-5. Markus 2 ayat 1-5. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat. Full house, penuh. Ya, bahkan di muka pintu pun tidak ada. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh orang. Sudah tahu kan ya cerita ini? Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, apa? Anakku, dosamu sudah diampuni.
Ini sesuatu yang cerita yang kita tahu bahwa Tuhan akhirnya menyembuhkan, tapi tidak hanya menyembuhkan. Dia berkata, dosamu diampuni, dia diselamatkan. Dan Alkitab mencatat orang-orang kagum tentang apa yang ada. Jadi sebetulnya orang yang antusias itu mengerjakan sesuatu, dia mendapatkan sesuatu, dan lebih daripada itu dia akan mendapatkan keselamatan di dalamnya. Antusias di dalam Tuhan membuat saudara memiliki daya penerimaan yang luar biasa. Saya percaya saudara, kalau 4 orang ini tidak antusias membawa orang yang yang lumpuh itu, nggak terjadi apa-apa, sampai mati juga dia akan lumpuh. Ya, ada orang yang begitu kan ya. Makanya kalau berteman tuh berteman sama orang yang antusias. Jadi kelihatannya kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa, yang lain berkata, masih ada Yesus. Aduh berat saya, nanti gangguin kamu. Ayo kita potong sama-sama. Saudara full house depan. Nah ini yang ibu berkata, ya sudahlah, memang nasib saya. Memang saya lumpuh gini, seumur hidup lumpuh, nggak bisa apa-apa. Enggak loh saudara. Yang 4 orangnya berkata, tenang aja, kita terobos masuk. Caranya gimana? Kegenteng. Ada repot saudara. Katakanlah orangnya yang paling kecil di antara kita siapa sih di sini? Yang paling ringan di antara kita. Wah gemuk semua. Gak ada yang paling ringan. Satu aja misalnya. Pak Doni, pendeta Doni. Ya. Ada 4 orang yang paling gede-gede di tempat kita siapa? Cesa. Pak Bedi besar, gitu ya. Pak Iwan besar. Pak Riyadi gede. Angkat itu Pak Doni naik ke atap. Ya. Dia yang lumpuh kemudian jatuh, 5-5-nya lumpuh juga. Semua lumpuh. Tapi yang 4 itu hebat, dia tak peduli resikonya. Nanti yang ganti atapnya juga siapa nggak tahu saudara. Pokoknya orang ini harus jumpa dengan Yesus. Itu namanya antusias. Saudara antusias, pokoknya dia harus jumpa dengan Yesus. Karena orang yang jumpa dengan Yesus, selain hidupnya dipulihkan, dia akan diselamatkan. Dan orang melihat. Saudara, saya berdoa. Mulai minggu depan kita akan bicara soal value kita, soal nilai kita. Tapi saya berdoa saudara menangkap dengan baik, sehingga saudara itu ditemui orang-orang yang berbeda. Ya loh. Pengemis saja minggu lalu saya berkata, ketemu sama Petrus dan Andreas sama Yohanes ya. Itu saya bilang, uang kok. Nah padahal bokeh. Saudara, kalau ada roh di dalam hidup saudara, itu orang melihat itu beda-beda. Hitam pun ditemani seperti itu. Percaya sama saya. Karena di dalamnya inside out. Anak Tuhan seperti ini, itu sebabnya antusias. Bagaimana kita bisa antusias? Bagaimana kita bisa melewati atau melampaui masalah-masalah yang susah? Bagaimana kita bisa terus bergairah, antusias di hadapan Tuhan? Yang pertama, saudara harus punya visi. Kita harus punya tujuan. Ke gereja juga harus punya tujuan. Dan saya minta tujuannya jangan hanya kumpul-kumpul. Ya, beda. Gereja dengan kelompok arisan beda. Gereja dengan kongko-kongko ngopi beda. Kalau mau membedakan saudara datang ibadah dan kemudian datang ngopi sama beda. Kita harus punya visi di dalam kita ini bersekutu di dalam Tuhan. Ini tempat di mana kita belajar. Kita tahu firman Tuhan kuat dalam hidup kita. Firman Tuhan itu bisa mengubah hidup kita. Beda saudara. Kita harus punya tujuan. Karena visi itu akan membawa saudara kepada sesuatu yang bergairah. Amin. Ibadah bergairah, komsel bergairah. Ya. Saya nggak tahu berapa banyak di antara saudara kok kita sudah tahu kan komsel, saudara kok nggak ikut-ikut, padahal sudah hybrid loh saudara. Hybrid loh kita itu komsel. Ya, yang di luar sana juga tuh. Ya, masjidnya yang ikut kebaktian kita ini kan enak kan. Pak saya males, rumah saya jauh, hybrid. Pak saya nggak bisa hari Senin, ada di Rabu. Saudara, susahnya apa 1 jam? Kenapa? Karena firman itu menolong. Yang kedua, saudara selain memiliki visi, saudara harus bisa bersekutu dengan Tuhan dan dengan firman. Itu bikin antusias. Ya, karena persekutuan dengan Tuhan itu membuat saudara mengerti
dan sampai mendapatkan sesuatu yang saudara renungkan. Kalau saudara baca Alkitab 1 pasal 1 hari saudara nanti baca lagi dong siang, sore dapat baca lagi. Sampai saudara mendapatkan sesuatu hari itu. Oh, hari ini Tuhan suruh saya bersukacita, mengucap syukur. Saudara hidupi itu setiap hari, pasti saudara antusias. Amin. Itu 4 orang itu lihat, wih, ramai itu di sana itu. Pasti ada sesuatu. Yang sakit berkata, oh, udah kok, udah nasib saya kayak begini. Enggak, sana ramai itu. Ada Yesus itu. Dia bawa itu. Ada persekutuan, di mana ada persekutuan, Alkitab berkata ada kerukunan, di situ Tuhan memberkati dengan luar biasa. Amin. Baik. Ya. Yang ketiga, saudara dan saya harus bergerak. Ya. Orang yang antusias itu nular, saudara. Makanya saya tadi bilang ya, kalau berteman jangan berteman dengan orang yang pesimis, dikit-dikit gak punya uang, dikit-dikit bilang sakit, dikit-dikit berat hidup. Saudara yang optimis dulu ya. Optimis itu yang lebih bagus kan dari yang pesimis kan ya. Yang optimis itu, yes, gak apa-apa, paling juga gak makan sehari gitu. Udah 2 hari gak makan, paling gak 3 hari gak makan. Pergi ke rumah kami, Indomie rasa rendang, di tempat Taiwan Indomie rasa soto, di tempat Pak Yuki Indomie rasa sate. Saudara, kita tetap bergairah dan kemudian bergerak dan lakukan sesuatu. Ya, 4 orang itu tidak peduli bagaimana betulin atapnya, dia nggak peduli ditegur sama orang. Pokoknya yang penting orang lumpuh ini dibawa bergerak, jumpa dengan Yesus. Itu loh saudara. Ya, siapa saja kalau saudara bawa kepada Tuhan Yesus, hidupmu pasti juga diberkati. Ini kita kejar-kejaran dengan setan hari-hari ini. Saudara, hari-hari ini setan juga lagi kerja mati-matian, cepet-cepetan saudara untuk narik saudara supaya nemenin nanti di neraka. Kita cepet-cepetan tarik. Alkitab berkata, rampas mereka dari api. Nah, saudara, ya jangan enjoy dengan apa yang ada. Kita rampas mereka dari api. Itu orang yang akan mengalami Tuhan di dalam kehidupan. Karena kita tahu apa yang kita kerjakan, kita tahu kita mau kemana. Yang kedua, selain kita ini menjadi orang yang antusias, mari kita menjadi orang yang punya pengharapan, ada ekspektasi. Ya, ada orang cebol, namanya Zakheus. Lukas pasal 19 ayat 4 berkata begini, maka berlarilah Zakheus mendahului orang banyak. Saudara, pertanyaan saya, orang yang tinggi dengan orang yang pendek itu jalannya lebih cepat mana? Saya itu paling tidak suka kalau jemput orangnya dari Eropa. Apalagi kalau keluar di airport orangnya tinggi, waduh. Saya ini kan termasuk slow kalau jalan, saudara. Menikmati. Lah dia jalan selangkah, saya jalan 3 langkah. Ya, saya mikir caranya bagaimana ya supaya orang itu jalannya pelan. Ada orang yang nggak mau diajak omong, jualannya cepat, jadi saya sampai lari, saudara, supaya ngikuti. Sebab kalau saya terlambat, saya dikomplain kan. Tak kasih pertanyaan yang agak sulit supaya dia cerita. Nah kalau cerita kan dia lambat. Nah saya akan mempercepat, saya cari cara. Saudara, ini ada orang namanya Zakheus sampai dia lari mendahului Tuhan. Karena ada satu ekspektasi yang dia diharapkan dari Tuhan. Mendahului orang banyak lalu memanjat pohon ara untuk apa? Melihat Yesus. Kita datang kepada Tuhan dengan ekspektasi. Sekarang ada VVIP, orang dikasih depan. Zakheus nggak mau kalah VVIP di atas pohon tepat persis di depan. Dia expect untuk bisa melihat Yesus yang akan lewat di situ. Dan ketika Yesus sampai ke tempat itu, lihat ya, orang yang punya ekspektasi, langsung Tuhan menyatakan diri. Ia melihat ke atas dan berkata, Zakheus, turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumah. Dan Alkitab mencatat, Zakheus turun dan menerima Yesus dengan penuh sukacita. Bapak Ibu, untuk kita bisa mengalami Tuhan, saudara dan saya harus punya ekspektasi.
tinggal 3 hal: iman, pengharapan, dan kasih. Iman itu adalah satu dasar di mana kita belajar mempercayai firman. Saudara beriman, tetapi untuk mendapatkan hasilnya itu ada yang disebut dengan proses. Dan proses itu adalah pengharapan kita, sehingga akan mengalami kasih Tuhan yang luar biasa. Amin, Bapak Ibu. Harap kepada Tuhan itu memiliki pengharapan. Ya, karena kadang jawaban Tuhan itu berbeda dengan doa kita. Betul nggak, saudara? Tuhan tuh menjawab dengan cara yang berbeda. Praise and worship. Tuhan menjawabnya dengan cara berbeda. Firman Tuhan, ibadah. Saudara, ada beberapa yang berkata, Bapak kok gak punya capek kok? Gitu. Saya punya pengharapan. Pengharapan di dalam Tuhan. Saya mau lari lebih cepat dari yang lain supaya saya mengalami Tuhan. Setelah Yesus mati, mari saya sampaikan Tuhan ada satu orang yang menarik perhatian Yesus. Itu namanya Maria Magdalena. Ya. Waktu itu yang namanya Sabat itu kan mulainya hari Jumat malam, kemudian selesainya Sabtu malam. Orang nggak boleh apa-apa loh, belanja nggak boleh, kerja nggak boleh, betul ya? Sampai jam 6 sore itu. Tetapi Alkitab berkata, Minggu pagi-pagi, early morning, Maria Magdalena datang ke kubur Yesus. Bawa apa saudara? Rempah-rempah. Kapan belinya? Karena hari Sabtu pagi nggak boleh apa-apa. Saudara, begitu jam 7 malam, saya rasa dia masih punya beberapa bahan yang bikin rempah-rempah. Jam 7 dia bikin rempah-rempah. Orang Jawa itu nggak, kalau ke kubur harus bawa bunga, bawa apa begitu. Nah itu mau dibawa ke sana. Early morning dia datang. Saudara, Tuhan nggak tahan. Karena Maria itu punya ekspektasi kepada Tuhan. Dia berkata, di mana Tuhanku? Kuburnya kosong. Di mana Tuhanku? Rindunya luar biasa. Gitu loh. Dia merasa kehilangan Tuhan itu sesuatu yang aneh. Saya heran ada anak Tuhan hari ini kehilangan Tuhan biasa aja. Kehilangan handphone, kayak bisa berpetir loh. Handphone saya mana? Kehilangan Tuhan nggak rasa apa-apa tuh, nggak feeling apa-apa. Ya, kehilangan sedikit aja udah kayak jenggotnya kebakar. Tapi kehilangan Tuhan, adanya lagi kehilangan Tuhan dari hari ini. Contohnya orang kehilangan Tuhan itu nggak merasa apa-apa. Betul, hidup nggak ada rasa apa-apa. Itu saudara sudah mulai kehilangan Tuhan loh. Maria, dia merasa kehilangan Tuhan. Dia nangis, dia marah sama penjaga malaikat itu. Di mana Tuhanku? Nah saudara nggak tahan tuh hati Yesus. Harusnya dia nggak harus menampakkan diri karena dia sedang harus menghadap Bapa kan. Tapi karena ada orang yang longing, ada orang yang mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, ada orang yang berharap kepada Tuhan sungguh-sungguh. Dia berkata gini, Maria, dia ingat itu suara Yesus. Dia menengok dan berkata, Rabuni. Saudara, saya berharap kita menjadi orang yang didatangi Tuhan setiap hari. Tapi nggak bisa dong, saudara kehilangan Tuhan biasa-biasa aja. Nggak ada tangisan, nggak ada pencarian Tuhan. Ya. Saudara, orang yang semakin haus akan Tuhan, dia akan datang secara pribadi. Berapa banyak di antara kita yang didatangi Tuhan secara pribadi dalam doa? Amin. Nah, ya, susah disesak nih Pak. Aduh, dompet tinggal $1.000. Sesak. Ada yang sesak tinggal 1.000? Aduh Pak, rasanya sakit gak sembuh-sembuh. Sesak saya Pak. Aduh, rasanya tidak ada perhatian. Sesak saya Pak. Ternyata pada Tuhan dia datang menjawab. Ya. Dan dana yang diberikan itu tidak sama dengan yang diberikan oleh dunia ini. Orang yang sungguh-sungguh mempunyai pengharapan kepada Tuhan, maka mata Tuhan tertuju kepada dia. Dan Alkitab mencatat Tuhan dan memulihkan keadaan yang ada. Amin. Ayat terakhir,
hal yang terakhir, orang yang bisa mendapatkan penerimaan lebih lagi ketika dia memiliki rasa lapar dan haus akan Tuhan. Satu rasa, satu kebutuhan yang mendesak bahwa kita membutuhkan Tuhan. Berapa di antara saudara terakhir kali yang sungguh-sungguh merasa butuh Tuhan dalam hidup saudara? Saya berharap di tingkat atas pun saudara tetap butuh Tuhan. Apalagi di titik terendah ya sama tetap butuh Tuhan. Amin. Ya, dia yang mempromosikan lagu titik terendah. Datangannya membawa berkat dengan titik terendah. Kita kan titiknya tengah-tengah ya Pak. Mau rendah naik lagi gitu. Iya sampai titik terendah. Membutuhkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ada orang yang berulang tahun. Kemudian saya itu kan suka tanya, mau apa? Pengen hadiah apa dari opa? Pengen hadiah apa dari pastor? Pengen hadiah apa dari engkong? Dari om? Dari bapak? Saya sering tanya begitu. Ada seorang anak jawabnya gini, nggak pengen apa-apa. Kamu pengen makan apa? Nggak pengen makan apa-apa. Kamu pengen hadiah apa? Nggak pengen hadiah apa-apa. Bisa ya? Apakah ada bapak ibu saudara yang ngajari anak-anak kalau ada orang kalau ulang tahun ada anaknya begitu bilang tidak punya, tidak butuh apa-apa? Ada bapak ibu? Anak itu katanya sirik nature-nya begitu ya. Kalau dia bilang nature dosa itu ya. Nature-nya kalau anak itu dikasih hadiah pasti. Nah anak ini ditanya enggak mau apa-apa. Saya kan bingung. Ya saya tanya, kok kamu enggak pengen apa-apa? Kenapa? Apa dimarahi orang tua atau apa? Dia bilang gini, aku sudah punya apa-apa. Karena dia sudah punya apa-apa, ya dia nggak mau apa-apa. Gitu. Nah orang yang haus dan lapar akan Tuhan itu orang yang senantiasa butuh apa-apa dengan Tuhan. Iya loh. Kalau sudah makan, sudah kenyang, ayo lagi. Istri saya itu orang yang paling hebat untuk mendorong orang makan. Ayo lagi, sudah kenyang, ayo lagi, sudah kenyang. Minum, ayo minum lagi, enggak haus. Sama loh kehidupan rohani saudara. Kalau saudara enggak haus, enggak lapar, enggak pengen apa-apa, saudara enggak bisa menerima apa. Saudara membuat apa? Harus kita punya haus dan lapar. Wanita yang 12 tahun kendaraan itu dia berkata begini, sampai dia frustasi dan uangnya udah habis, tenaganya sudah habis, dia nekat dia berkata begini, asal ku jamah jubahnya saja, aku akan sembuh. Nggak ada di hukum Taurat, mana ada dalil menjamah jubah. Coba saja, asal ku pegang celananya Pak Iwan, aku sembuh. Nggak ada rumusnya, tapi orang yang haus dan lapar kepada Tuhan. Saudara, masalah apapun, kalau kau punya haus dan lapar, Tuhan akan bisa memulihkan luar biasa dalam hidup kita. Percaya ekspektasi kepada Tuhan, yang Tuhan bisa memulihkan rumah tanggamu, memulihkan anak-anakmu. Saudara, apa sih yang susah buat Tuhan? Apa yang susah? Kaki pendek aja bisa dibuat panjang. Itu enggak Tuhan, itu hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan. Saya itu dulu mengikuti pelayanan yang aneh-aneh begitu. Ayo mendoakan orang yang kakinya panjang sebelah, didoakan, ditarik, reketek, malah panjang yang sebelahnya. Ini mau dimasukkan atau mau dikeluarkan yang satunya? Karena dia mau tinggi yang satunya Pak, dipanjangin Pak. Itu Tuhan kita. Sekarang nggak ada ya Pak ya? Sekarang nggak ada sih. Saya sebetulnya waktu itu mau berkata, bisa Pak, hitam diputihkan gitu. Teman-teman saya yang sama-sama dengan saya ya pasti langsung ngantri gitu. Hitam semua putih. Orang hitam itu kan paling nggak bisa pakai apa-apa.
pakai orang putih itu kan yang lain, pakai merah bagus, pakai kuning bagus, hitam pakai merah, udah kayak apa itu, kayak burung gitu. Saya dikasih Tuhan, apa sih yang tidak bisa dibuat oleh Tuhan? Kalian berdoa sungguh, memiliki kelaparan dan kehausan, punya sesuatu cara untuk tetap bisa berdoa. Kita selalu bisa mencari cara untuk bisa baca firman. Kita selalu punya cara untuk bisa bersekutu. Saudara, alasan untuk tidak berdoa, tidak baca firman, tidak bersekutu banyak alasannya. Tidak berdoa kenapa? Ngantuk. Tidak baca firman kenapa? Bosan. Tidak bersekutu kenapa? Ada ulang tahun. Banyak alasannya. Saudara, cari alasan supaya bisa berdoa, supaya bisa baca Alkitab, supaya bisa bersekutu dengan orang lain. Kalau apa kok? Saya selalu katakan kalau dapat undangan ulang tahun jam 11, kasih tahu saya mana yang masih undangan. Saya datang jam 7 pagi atau saya datang jam 6 sore. Pilih salah satu. Jangan datang pagi, jangan datang sore, saya tidak datang. Kenapa? Ada kebaktian. Loh gitu lah. Lihat sebelahmu sudah. Kayaknya nggak suka kan? Nggak suka, apa? Itu namanya kebaktian setiap minggu ada. Yang namanya kondangan. Setahun sekali. Saya mau beritahu kepada saudara, kamu akan dicuri oleh Tuhan, oleh setan. Kecintaanmu kepada Tuhan dicuri itu. Hari ini undangan kawin, besok undangan sunatan, besok ulang tahun, undangan melulu dan saudara akhirnya terseok-seok. Ingat baik-baik, hari ini dapat undangan jam 11, kasih tahu kepada dia, gua datang jam 6 pagi atau gua datang jam 6 sore. Kenapa? Ada ibadah nggak ya? Jam 11. Atau kamu mau ikut saya ibadah dulu? Nanti kita. Nah ini loh, saudara harus punya cara bagaimana bisa berdoa. Saudara harus punya cara bagaimana bersekutu dengan Tuhan. Amin. Cilina. Dia harus punya cara. Kalau bisa, dia harus punya cara untuk berdoa. Dia harus punya cara untuk membaca firman, dan dia harus punya cara untuk menyesuaikan segala keadaan. Amin. Haleluya. Apapun keadaannya, Tuhan menolong kita sekali. Saya selesai dengan apa yang ada. Jadi 3 hal untuk saudara mendapatkan, silakan tolong musik. Untuk bisa mendapatkan sesuatu penerimaan yang mudah, saudara harus punya antusias, saudara harus punya ekspektasi, saudara harus punya roh yang lapar Tuhan. Saya mau berdoa buat saudara sekalian yang hari-hari ini kehilangan antusias, kehilangan pengharapan, dan kehilangan haus dan lapar akan Tuhan. Karena saya ingin saudara menerima banyak. Karena dengan menerima banyak akan Tuhan, saudara akan mengalami Tuhan dalam keadaan apapun. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah aku mengasihi Tuhan. Saudara akan mengalami Tuhan lebih banyak. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah aku sungguh mengasihimu, Yesus, yang Maha dan beriman hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat, kebahagiaanmu yang tak pernah habis hidupku, berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Betapa pentingnya kita tahu hari ini untuk mengalami Tuhan dalam keadaan apapun. Ada hal yang penting untuk kita memiliki daya penerimaan yang semakin ditingkatkan. Ayo kita antusias kepada perkara-perkara yang kekal. Ayo kita sama-sama punya pengharapan. Tuhan kita Tuhan yang bisa diharapkan. Jangan gagal sedikit kemudian saudara berkata mati saja aku.
Tuhan. Aku berdoa untuk anak-anakku, aku berdoa untuk istriku, aku berdoa untuk keluargaku. Kenapa berdoa? Aku punya pengharapan di dalam Yesus. Yang mati saja dibangkitkan, apalagi yang sakit. Punya pengharapan. Katakan kepada jiwamu, aku harus punya pengharapan. Aku punya Tuhan. Apakah saudara berkati pagi hari ini dengan firman-Mu dan miliki lapar dan haus? Saya mengajak semua kita punya rasa lapar dan haus akan Tuhan. Jangan kau berkata aku sudah tahu, ceritanya aku sudah tahu. Setiap hari ketika saya baca Alkitab selalu ada yang baru, selalu berkatanya beda. Padahal Alkitab sudah berulang-ulang. Saya itu paling suka membaca Alkitab itu Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Selain saya punya tahunan bacaan, keempat Injil itu selalu saya baca setiap hari. Udah berapa puluh kali saya baca Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Selalu aja berbicara. Ada orang berkata begini kepada saya, Pak, saya itu paling suka kitab Amsal. Jadi baca Amsal selalu baru tuh setiap hari. Bapak, kau melihat anak-anakmu baik yang di tempat ini maupun yang mengikuti ibadah di luar sana. Hamba-Mu berdoa, semua kami punya rasa lapar dan haus akan Engkau, supaya kami mengalami Engkau lebih lagi, baik di dalam kekurangan kami maupun dalam kelimpahan kami. Karena Kau punya tujuan, semua yang terjadi dalam hidup kami itu menjadikan berkat buat orang lain juga, supaya orang lain melihat Yesus. Berikan lebih lagi roh yang lapar dan haus akan sidang jemaat-Mu di tempat ini. Tidak hanya pagi, siang, sore, malam, rindu untuk bersekutu dengan Engkau dalam doa, dalam firman. Saudara, karena kami tahu, Tuhan, karena kami tahu orang yang tinggal lekat kepada pokok anggur itu, maka dia akan bertumbuh dan menghasilkan buah yang lebat. Kami mau buah-buah kami kelihatan: sabaran, sukacita, damai sejahtera, kemurahan, penguasaan diri bertumbuh di dalam kehidupan kami, sehingga orang lain bisa melihat ada Yesus yang berkarya dalam hidup kami. Bagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang punya persoalan secara spesifik, saya sedangkan tanganmu di hadapan Tuhan. Saya ingin berdoa buat saudara, apakah itu kesehatan, apa itu relationship, apakah itu keuangan. Sedangkan tanganmu di hadapan Tuhan. Bapak, kami juga berdoa buat umat-umatmu yang datang dengan ekspektasi pada akhir hari ini. Kau melihat sampai kedalaman hati umatmu. Bagi hamba-Mu Tuhan, aku berdoa, berikan belas kasihan, ulurkan tangan-Mu, jamah tangan-tangan yang dikedangkan di hadapan Tuhan. Apapun persoalannya Kau Tuhan, Kau master dalam menghadapi segala sesuatu. Kau Tuhan yang merancang, Kau Tuhan yang terus membentuk kehidupan kami, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kau menjamah hidup mereka. Kesehatan, keluarga, relasi, keuangan, pendidikan. Tuhan, hamba-Mu berdoa di dalam nama Yesus, umat-Mu dikuatkan, jamah tangan-Mu kuat di tengah-tengah. Terima kasih ya Bapa. Saudara, turunkan tangan saudara, terima dengan iman. Hamba-Mu selesai, biar umat-Mu terus boleh menjadi umat yang berkemenangan ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur. Semua kita berkata amin. Beri tepuk tangan yang paling baik untuk Tuhan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom, masa dikasih Tuhan.
Pagi hari ini semua kita sudah diberkati. Haleluya. Selamat datang untuk Cinur untuk ibadah pagi hari ini. Tuhan memberkati. Senang sekali bisa beribadah bersama-sama pagi hari ini di KIJ. Terima kasih Pak Petrus Saryono untuk firman-Nya pagi hari ini. Sangat berkati. Kayak saya juga semalam saya sangat gelisah bangun-bangun terus karena badan saya juga nggak normal ya, nggak tahu gimana. Jadi kayak mau nggak mau saya doa, saya minta Tuhan minta kelegaan. Jadi sampai kuping saya panas lah, dua-duanya saya. Jadi saya merasa butuh pertolongan Tuhan itu malam. Saya bangun, saya berdoa, Tuhan memberikan saya kelegaan juga pagi hari itu. Dan saya dapat tidur dan badan saya pagi bangun dengan segar, lebih segar. Puji Tuhan. Kita ada sedikit GKI News di Different Love. Kita ada JKI Penuaian Wollongong. Itu akan diadakan tanggal 13 Juli. Jamnya jam 1 siang. Sebelumnya ada food bank. Tempatnya di 8 Kelly Street, Beckley. Jamnya jam 9 pagi dimulai. Jadi siapa yang mau ikut silakan hubungi Pastor Doni. Kebaktian akan diadakan tempat jam 1 siang, tempatnya di 2 Stroke 129 Jardine Street, Ferry Meadow. Mari kita terus doakan untuk ibadah JKI Penuaian Wollongong ini. Saya percaya Tuhan akan membukakan jalan untuk JKI Penuaian Wollongong ini, di mana banyak jiwa-jiwa akan dimenangkan. Mari kita terus doakan untuk JKI Penuaian Wollongong ini. Sekian untuk JKI News. Saatnya kita membawa offering yang terbaik. Yang mau transfer silakan hubungi ke Indonesian Christian Fellowship BSB 082332 account 83594 0914. Dan untuk Mission Fund yang digunakan nantinya silakan transfer. Yang mau transfer silakan ke Commonwealth Bank BSB 062-439 account 10978688. Mari kita bawa offering yang terbaik. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang baik, terima kasih pagi hari ini kami bisa berkumpul bersama-sama di pagi hari ini. Karena semuanya ini ya Bapa, karena kemurahan-Mu, anugerah-Mu, kami bisa berada di tempat ini. Terima kasih buat berkat-berkat yang sudah kami terima juga ya Bapak dalam 1 minggu ini. Terima kasih buat semua kesehatan, buat shelter yang sudah Kau berikan buat kami. Terima kasih semuanya ini. Hingganya kami akan saatnya untuk memberi persembahan kami. Berkati ya Bapak setiap kali akan memberi persembahan, persepuluhan, persembahan kasih. Terima kasih ya Bapak. Mari kita memberi dengan penuh sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus berdoa. Haleluya. Amin. Lebih
bikin apa namanya, apa itu namanya, apa, website, bukan website, web page ya. Tolong saudara masuk di dalamnya dan like, karena saya butuh 100 orang tuh nanti bisa live ya. Jadi ini baru saudara masuk ke situ. Jadi kita bersyukur sekali lagi kami memberitakan kita ada service untuk apa namanya immigration dan juga service untuk Centerlink ya. Ibu Stella menyediakan diri untuk bisa menolong saudara ya. Tapi tidak boleh lama-lama, cuma 1 jam. Kalau saudara bisa pakai appointment kepada saya atau Bu Stella bagus. Kalau tidak ya pokoknya antri 1 jam, dia capek. Kalau saudara nggak kasih minum ya dia pulang. Dia dengan senang hati ya. Bu Stella ini sudah bertahun-tahun bersama kita untuk belajar firman Tuhan. Tiba-tiba hatinya begini, Pak, saya ini bisa apa tuh? Loh, itu kan bisa nyanyi. Pak sudah jadi song leader nggak berani. Tapi dia punya knowledge yang cukup untuk immigration ya. Jadi saudara, kalau teman-teman yang lain juga, kalau mereka mau free consultation ya, tentunya ini akan menolong kita sekalian. Dan juga satu teman lagi namanya Lili, dia baru ada teman nggak bisa datang hari ini. Dia berkata, Pak, saya itu mau melayani apa? Ya sudah naik Grab, nggak bisa. Saya ini punya knowledge yang cukup karena dia bekerja di NDIS untuk bisa menolong yang sudah lanjut umur atau yang membutuhkan apa-apa di bidang Centerlink. Saudara, orang Indonesia sekali lagi jarang yang minta Centerlink. Tidak beli sama orang-orang itu semua. Jangan anak 4, anaknya 5 itu. Orang-orang itu saudara. Mereka kabarnya cepat ketahuan. Orang Indonesia itu punya anak 2 aja sudah ketakutan. Gak mau lagi. Lalu kita ini punya 4 anak, satu keluarga 4 anak. Pak Riyadi tinggal 1, Pak Ina tambah 2, gitu ya. Itu kan cepat kita pertumbuhannya, saudara ya. Nah itu si Ibu Lili itu nanti akan menolong saudara. Karena saudara bayar pajak dan lain sebagainya, saudara itu bisa dibagikan. Ini kan end of the year dia berkata, Pak, siapa lagi yang butuh bantuan? Katanya gitu. Loh apa tuh? Voucher saya masih banyak. Kita tawarkan tidak ada yang ada. Gitu ya. Dan nanti macam-macam kok saudara. Saya senang juga sih tahu begitu lah. Nanti khususnya tuh yang sudah lanjut usia mempersiapkan apa nursing home dan lain sebagainya. Saya bilang sama istri saya, kita nanti kalau tahu di Indonesia apa di sini, saya berkata begitu. Di sini ya, yang merawat kita siapa di sini? Ya kan? Kata kita belum decision ya. Katanya dia berkata, aku mau di Australia dimanapun ya. Saudara? Nanti bisa memberikan sesuatu yang baik. Saya mau tidak hanya yang jasmani, tidak hanya yang rohani, yang jasmani pun dilayani di sini. Ya saudara confident kan ya, ngajak jiwa-jiwa baru. Ayo ke sana, kamu akhir kebutuhan imigrasi udah ada di gereja. Ya, kasih apa namanya optionnya, tidak lanjutnya kan lebih enak. Apapun saudara yang hari-hari ini juga kebingungan bagaimana melanjutkan visa dan lain sebagainya, saya berharap Ibu Stella bisa menolong kita untuk memberikan rule yang baru. Ya, saya dulu expect Villa ini orang paling suka ngulik. Ya Pak, tapi sampai sekarang nggak terjadi. Sampai terakhir Ibu Stella. Villa ini jago kalau apa namanya ngulik-ngulik seperti itu. Tapi juga rupanya Tuhan pilih Ibu Stella. Kita doakan supaya Ibu Stella tetap diberi kesehatan, kekuatan sehingga hari Minggu punya kemampuan. Juga apa namanya Alis yang bersama kita senang sekali ya bawa sini sama-sama semua kita akan dibawa kepada sesuatu yang tidak. Kita berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus. Tumpahkan tanganmu atas setiap kehidupan sidang jemaatmu, biar Tuhan pulang dengan membawa berkat yang besar dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus dan persekutuannya di dalam Roh Kudus melayani Bapak Ibu Saudara sekalian mulai sekarang akan sampai selama